Selamat malam teman-teman. Malam hari ini berjumpa kembali di channel Yuka Auto dengan Bang Edi. Nak getar nanti, jangan gituin talinya. Nah kan goyang kan? Jangan pegang talinya yo. Saya akan bercerita sedikit mengenai akuarium. Bagi teman-teman yang mempunyai akuarium, jangan sentuh tiangnya, nah, jangan bawah tiang, nanti goyang. Yang mengeluhkan kenapa akuarium saya susah jernih, akuarium saya selalu butek terus. Jadi teman-teman, ada dua cara ataupun dua faktor yang bisa membuat akuarium kita jernih. Ini pendapat pribadi saya, karena saya punya akuarium ini dalam jangka yang lama, bukan sebentar, sudah bertahun-tahun. Yang pertama, kalau teman-teman menginginkan akuarium yang tidak punya dasar, tidak menggunakan pasir, baik silika, baik pasir sungai, pasir laut, atau pasir Malang, atau sejenisnya, berarti akuarium polosan ya, tanpa pasir dasar. Caranya adalah untuk menjernihkannya, kita harus memaksimalkan sistem filterisasi. Filternya harus bagus. Ada yang pakai biobol, ada yang pakai ring keramik, ada yang pakai arang, ada yang pakai serat karbon, ada yang macam-macam lah. Ada yang pakai filter yang harganya jutaan. Itu kalau akuariumnya polosan, seperti kayak kita melihara ikan koi ya. Karena nanti kalau ikan koi kita kasih pasir bawahnya bisa berantakan, karena daya renangnya kuat. Kalau seperti saya ini teman-teman, saya memakai dasar, yaitu pasir Malang. Tebalnya ini mungkin sekitar 3 jari teman-teman, 3 jari. Dan saya tambahkan juga batu-batu hitam segede-gede jempol ya. Jadi kalau filternya teman-teman, filternya saya buat sendiri seperti ini. Dari Tupperware saya rakit sedemikian rupa menggunakan pipa khusus akuarium. Di sini yang agak berbeda adalah tebalnya busa filter. Dia sejengkal teman-teman, full sejengkal. Itu filterisasi saya. Ini filter ini teman-teman, ini sudah bisa dikatakan hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun tidak saya bersihkan teman-teman. Banyak yang bilang, apakah tidak berbahaya? Lihat sendiri. Semua ikan sehat teman-teman. Semua ikan sehat tanpa kendala. Jadi, apa modal saya biar akuariumnya bening? Jadi saya mengandalkan bakteri baik yang ada di air ini untuk mereka berkembang biak di serat-serat ataupun di pori-pori pasir Malang. Karena menurut literatur ataupun literasi sumber-sumber dari teman-teman yang dari berpengalaman, fungsi dari bakteri baik itu adalah untuk mengurai kotoran, membantu menjernihkan air. Nah, sekarang saya buktikan teman-teman. Tapi dengan syarat teman-teman ya, dengan syarat jangan kita obok-obok terus. Ada yang gratil kan tangan. Bagi yang baru punya akuarium, susunannya kurang bagus. Padahal udah paten teman-teman, udah kita susun rapi, kita bongkar lagi, butak lagi, batu ini kurang pas, geser lagi, susun lagi, ya udah, gak bakal bening-bening walaupun setahun.
Jadi kalau emang udah seperti ini, kita mantapkan hati kita seperti ini, ya seperti ini. Ini sudah hampir, anak saya seperti 4 tahun teman-teman, tidak saya rubah posisinya batu-batu ini, tetap seperti ini teman-teman. Dan hasilnya memuaskan. Walaupun prosesnya tidak secepat menggunakan filter-filter yang bagus. Nah, dia lama, dalam hitungan hampir setengah tahun baru pasir malangnya matang. Matang dalam arti kata dia sudah mengembangbiakkan bakteri baik di dalam air. Malam hari ini saya akan bersihkan teman-teman. Seperti itu contohnya. Ini udah berlumut. Terdengar itu sudah mau azan isya. Kita pause sejenak teman-teman ya. Kita pause sejenak. Tetap tanpa edit, tidak edit, cuma di pause, kamera tidak pindah. Nanti kita lanjut setelah azan selesai. Jadi kita lanjut teman-teman ya. Tadi sempat terjeda sejenak karena ada azan isya. Jadi di sini saya akan membersihkan akuarium saya. Mungkin di sekitar 1 bulan belum saya bersihkan. Mungkin teman-teman sendiri melihat di dalamnya banyak tumbuhan. Ini tumbuhan asli teman-teman ya. Tumbuhan asli tanpa vitamin, tanpa CO2 atau gas-gas yang lain, alat yang lain. Dia murni alami. Apa pengganti matahari, cahaya matahari yang saya gunakan adalah ini teman-teman. Bohlam lampu seperti biasa. Yang seperti kita pakai. Inilah yang saya gunakan sebagai pengganti sinar matahari. Mereka ini dari sebatang-sebatang saya tanam. Dan sekarang teman-teman, mereka sudah banyak, penuh. Jadi ini salah satu rahasia saya. Mereka bisa tumbuh, tapi carilah tumbuhan yang low CO2 atau rendah CO2 ya. Dan sebelum kita membersihkan akuariumnya, jangan lupa demi keamanan kita cabut dulu. Kita cabut dulu colokan mesin. Karena mesinnya mesin celup, teman-teman ya. Kalau sudah kita cabut, kita tes dulu dengan tangan. Kalau aman, baru kita masukkan tangan kita di dalam. Saya membersihkannya menggunakan ini teman-teman. Menggunakan ini kapas filter seperti filter-filter akuarium yang lainnya. Saya manual teman-teman membersihkannya karena saya merasa lebih puas jika membersihkan akuarium menggunakan tangan sendiri tanpa alat. Kita bersihkan seperti ini, sampai kita lihat bersih. Dia berlumut teman-teman kacanya karena cahaya lampu. Sama seperti di sinar matahari. Jadi dia berlumut, tetap berlumut. Gelap habis. Nah mungkin cukup teman-teman ya proses pembersihan lumutnya. Jadi untuk air teman-teman, untuk airnya akuarium ini sangat jarang saya ganti. Sangat jarang saya ganti. Bahkan bisa dikatakan bukan diganti teman-teman, tapi saya tambah. Karena akuarium ini 1 bulan itu bisa dia
airnya menguap. Karena menguap teman-teman ya. Karena kalau bocor ya nggak ada bocor. Menguap sekitar hampir 2 jari turun dari ukuran aslinya. Jadi kalau dia berkurang sejari atau 2 jari, saya tambah 1 ember. Berkurang lagi, saya tambah 1 ember. Seperti itu terus teman-teman. Jarang bener saya ganti airnya. Kalaupun saya ganti airnya, paling saya ganti 25% dari total volume air akuarium. Kenapa saya tidak menggantinya full ataupun lebih dari 50%? Karena saya berpendapat air yang di sini itu sudah matang, ibarat kata ya, sudah bagus, baik pH-nya, baik kejernihannya. Jadi saya mengganti 25% cuma melengkapi saja, kayak pakan burung itu sebagai pakan pelengkap. Jadi saya upgrade, memperbaharui kandungan yang ada di air. Nah, seperti itu. Saya sarankan buat teman-teman, jangan mengganti air lebih dari 30% atau 25%. Takutnya ikannya stres teman-teman. Karena pergantian suhu, pergantian pH-nya seperti itu teman-teman. Bahkan di sini saya memelihara ikan sungai, ikan kali, iwak wader teman-teman ya, ikan wader. Salah satu ikan yang sangat susah hidup kecuali air yang mengalir. Mereka sembunyi semua teman-teman di dalam rumput-rumput karena tadi tangan saya dari masuk. Jadi mungkin mereka takut. Sekarang terbukti kita masukkan ikan yang payah hidup dan mereka di sini subur. Saya masukkan dari sebesar-besar lidi, pangkal lidi, sekarang sudah selebar-lebar 2 jari. Tandanya mereka cocok. Demikian teman-teman ya, sharing masalah akuarium malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, ya saya hanya berbagi saja, bercerita. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih teman-teman. Salam para pecinta akuarium, aquascape, atau pemelihara ikan yang lainnya. Terima kasih. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.